Saudara, lalu apa yang bisa dilakukan untuk membantu warga Gaza yang kehidupannya makin merana? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional, Teguh Rajasya. Selamat sore. Selamat sore, salam dari Unpad di Bandung. Selamat sore Mas Teguh. Kalau kita lihat ini konflik di Israel dan Palestina ini semakin mengkhawatirkan. Blokade yang dilakukan mengakibatkan angka kematian akibat kelaparan di sana semakin tinggi. Apa yang bisa Anda baca dari konflik ini? Kalau saya merujuk pada cara berpikir Eropa, di mana Eropa itu berpikirnya itu belakangan tapi sangat keras ya. Saya mencoba merujuk pada harian The Guardian ya, tanggal 31 Juli silam. Itu judulnya sangat keras. The Mathematics of Starvation. Artinya Israel bertanggung jawab atas berlangsungnya kelaparan saat ini. Karena selain bertanggung jawab, Israel juga telah mengharamkan kegiatan para petani dan nelayan dalam menunjang hidup mereka dari sektor pertanian dan perikanan. Karena itu Israel mengatakan, sayalah yang akan mengendalikan kalori yang datang dari luar Gaza. Kemudian secara sangat bagus juga Eropa menggambarkannya dengan headline di harian Guardian tanggal 2 Agustus silam, di mana digambarkan seorang ibu mendoakan anaknya yang sedang mati perlahan-lahan. Pesan dari media itu adalah, we are dying slowly, save us. Dalam kenyataannya memang 100% penduduk Gaza saat ini benar-benar kelaparan, di mana 320.000 anak-anak di bawah usia 5 tahun itu menghadapi malnutrisi dan diperkirakan akan mati dalam waktu dekat. Jadi ke depan kita akan berhadapan dengan data-data yang sangat fantastis. Keadaan ini diperburuk dan kenyataan hari ini di mana Al Jazeera antara lain mengatakan 92 orang sudah meninggal dan mereka itu sedang berupaya mendapatkan makanan. Terlebih data dari PBB juga bilang bahwa Gaza sekarang berada di ambang kelaparan. Menurut Anda, apakah yang sudah dilakukan oleh sejumlah negara yang ingin membantu Palestina, terkhususnya untuk membuka blokade di Gaza ini sudah cukup, atau ada hal lain yang masih bisa dilakukan? Kita saat ini berhadapan dengan tragedi kemanusiaan ya, dalam jumlah yang sangat besar. Apalagi bila krisis ini meluas ke wilayah-wilayah sekitar Palestina, maka diperkirakan dunia akan berhadapan dengan situasi yang sangat repot. Yang dibutuhkan saat ini sesuai dengan pesan dari United Nations World Food Program, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Palestina ini adalah makanan siap saji, kemudian air bersih, kemudian penyediaan dapur umum yang dapat membuat roti dan masakan dengan cepat, kemudian obat-obatan dan makanan untuk ibu hamil dan mereka yang sedang menyusui. Ini yang sangat mendesak saat ini. Kemudian saya perhatikan masyarakat dunia masih membantu secara sektoral ya. Tapi saya sangat menyambut baik statement dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia siap memberikan 10.000 ton beras ke Gaza. Ini memiliki dua makna penting sebenarnya. Ini yang jarang diulas. Ke dalam negeri, pertama ini mengatakan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia telah memiliki rasa kepercayaan yang sangat tinggi atas terpenuhinya prinsip-prinsip swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan kedua, ke luar negeri sebagai wujud kecintaan bangsa Indonesia atas sesama umat manusia yang sedang terjajah dan terancam punah dari muka bumi. Juga ke luar negeri, ini adalah pesan kepada negara-negara di Timur Tengah yang terkesan membiarkan keluarga mereka sendiri yang saat ini sedang berjuang mempertahankan hidup di tengah dasingan peluru, tiadanya fasilitas umum, dan ancaman pemboman, serta ketidakpedulian sebagian besar masyarakat Indonesia. Baik. Masyarakat dunia. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya kalau seandainya blokade makanan ataupun akses bantuan masuk ini tidak ditutup oleh Israel, tentu bantuan akan terus berdatangan. Masalahnya kan ini masih di blokade begitu. Menurut Anda, pihak mana yang harus lebih lantang suaranya agar blokade ini tidak dilakukan, termasuk bagaimana peran PBB dalam konflik ini? Ya, dalam kondisi seperti ini terasa sekali peranan PBB sangat minimal. PBB tidak memiliki kemampuan menekan Israel. Juga organisasi kawasan seperti OKI, kemudian juga Liga Arab tidak memiliki keberanian untuk menekan Israel. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah melihat bahwa ada 22.000 kontainer yang terjebak dan tidak bisa masuk ke Gaza. Dan saya khawatir bagaimana nasib kontainer Indonesia yang akan disalurkan lewat Jordanian Hashemite Charity Organization yang bermarkas di Amman. Saya belum tahu
Tentunya harapan saya adalah Indonesia sudah mempersiapkan langkah-langkah pengiriman 10.000 ton beras ini dengan sangat sistematis. Oke, kita bisa mengatakan jalur penerbangan aman. Kemudian, tapi juga begitu landing, saya khawatir akan ada pemeriksaan yang luar biasa dari pihak Israel, karena mereka tentunya mengkhawatirkan barang-barang itu ada kemungkinan memuat juga hal-hal yang hal-hal yang tidak mereka inginkan. Tapi untuk itu tentunya kita memerlukan diplomasi global untuk menyatakan bahwa bantuan yang Indonesia berikan ini adalah sepenuhnya untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. Apalagi yang bisa kita lakukan, tanggal 30 September mendatang, itu negara-negara di dunia akan menghadapi sidang umum di Majelis Umum ya. Biasanya pada tanggal 30 September tersebut, itu banyak negara akan mengumbar janji, mengatakan akan mendukung Palestina, akan mendukung kemerdekaan Palestina, akan mendesak Israel. Tapi pada kenyataannya, mereka tidak sekeras Indonesia dan tidak sekeras Iran. Indonesia adalah negara yang sangat konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Kita pemimpin-pemimpin Indonesia senantiasa mengatakan konferensi Asia Afrika belum dapat dinyatakan berhasil jika Palestina itu belum merdeka. Itu jalur diplomatik yang kita pakai. Jadi menurut Anda, Mas Tengku, kita tidak terlalu berharap begitu dari tekanan dari Amerika Serikat ke Israel? Amerika Serikat mengatakan dalam konteks bantuan kemanusiaan, Amerika Serikat adalah negara yang terbesar mendukung. Tapi saya itu adalah statement dari Presiden Amerika Serikat saat ini. Tapi selama krisis Gaza ini, saya tidak melihat adanya jalur-jalur bantuan, tidak melihat ada produk-produk Amerika Serikat di sana. Jadi kita berhadapan dengan suatu diplomasi yang tidak jelas, diplomasi yang tidak berakar pada data. Kemudian juga kita perhatikan bersama-sama negara-negara Eropa. Saya tidak melihat kemampuan mereka untuk menekan Israel. Jadi sebenarnya negara-negara Eropa bisa menekan Israel, misalnya dengan cara misalnya menyiarkan kejadian yang saat ini sedang terjadi, kejadian kelaparan, menyiarkan tragedi kemanusiaan ke dalam seluruh bahasa yang ada di dunia sehingga dimengerti. Kemudian pada saat yang sama, negara-negara di dunia belum berkoordinasi agar mereka memiliki kebijakan yang sama untuk menekan Israel. Juga kita berbicara soal negara-negara yang ikut membantu tragedi kemanusiaan ini. Kalau menurut Anda, apakah peran dari negara-negara Timur Tengah begitu tuh masih kurang maksimal begitu sehingga blokade makanan ini masih terjadi sehingga tragedi kelaparan masih berkelanjutan di warga Gaza? Saya terus terang sangat menyayangkan negara-negara Timur Tengah yang sangat kaya. Mereka tampaknya tidak fokus bahwa masalah terbesar mereka adalah saat ini adalah keamanan di jalur Gaza, keamanan di Palestina. Mereka lebih fokus kepada bagaimana mempertahankan kekuasaan, bagaimana menstabilkan negara mereka. Dan karena itu energi mereka tidak tersalurkan ke wilayah Gaza yang sedang menghadapi rawan pangan dan juga potensi kelaparan dalam jumlah yang sangat besar ini. Saya sebenarnya beberapa 2 tahun silam sudah terselenggara sebuah KTT, namanya KTT luar biasa OKI dan Liga Arab. Mereka mengamanahkan Indonesia dan negara-negara yang terkemuka di Timur Tengah untuk bersama-sama memikirkan masalah di Gaza ini dan mengupayakan perdamaian. Tampaknya hanya Indonesia saja yang berusaha sungguh-sungguh dan kita tidak memiliki mitra yang tangguh yang sebenarnya bisa membantu secara lebih nyata. Misalnya mendesak Mesir agar bersikap keras sehingga bantuan itu bisa masuk. Kemudian juga mendesak Yordania agar perbatasannya juga dilonggarkan, misalnya sesuai dengan hari ganjil dan genap begitu. Berarti Indonesia sendiri terus menyuarakan lantang ya di tengah kondisi ini untuk bagaimana membela ataupun memberikan bantuan untuk warga Gaza. Kalau kita berbicara soal bantuan, ini kan ada 10.000 ton beras yang nantinya akan diberikan bantuan kepada warga Gaza. Ini kalau informasinya lewat jalur darat atau lewat jalur udara, ini mekanismenya akan seperti apa? Sehingga harapannya bantuan ini bisa sampai ke warga Gaza yang kelaparan. Secara teknis, bahan makanan yang Indonesia kirim itu akan tertahan di perbatasan. Itu akan hanya bisa lewat lembaga namanya GHCO atau Jordanian Hashemite Charity Organization. Yang sangat dibutuhkan adalah kecepatan barang-barang itu masuk lewat kontainer-kontainer sehingga dapat tiba pada titik-titik yang sangat membutuhkan bahan makanan tersebut. Cuman masalahnya kita berhadapan dengan jarak yang jauh, berhadapan dengan temperatur yang berbeda dengan kita di wilayah tropis, maka saya agak khawatir
akan kualitas dari bahan makanan tersebut. Saya sangat berharap makanan yang kita kirimkan dari Indonesia itu kualitasnya tetap tinggi pada saat nanti dibagikan kepada masyarakat. Berarti salah satu PR yang diharapkan, berarti maaf saya potong, berarti salah satu PR yang harus dipikirkan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah bagaimana mendistribusikan 10.000 ton beras ini agar sampai ke tepat sasaran, termasuk melakukan berbagai diplomasi. Tepat sekali. Kita perlu melakukan diplomasi khusus dengan Yordania dan Mesir agar mereka benar-benar membuka pintu-pintu yang tertutup saat ini, dan kalau perlu kelonggarannya diperkuat dengan cara mengizinkan Israel berada di posisi tersebut sehingga Israel bisa sejak dini memeriksa makanan yang datang dari Indonesia dan juga datang dari negara-negara lain. Tentunya kita juga akan bekerja sama dengan ICRC, International Committee of the Red Cross, dan juga bekerja sama dengan relawan-relawan Indonesia yang berada dalam jumlah besar di kawasan krisis pangan tersebut. Dan ini adalah suatu periode yang sangat penting, karena kalau kita menginduk kepada rumusan yang ada saat ini, yang terjadi saat ini adalah level 5 atau kelaparan dalam jumlah besar. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan, kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Tentu saja kita berharap ini segera berakhir, dan tentunya harapannya distribusi 10.000 ton bantuan untuk warga Gaza ini dapat tersalurkan dengan baik. Terima kasih Mas Tengku Rejasa, pakar hubungan internasional dari UNPAD, telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang.